Kang Ronald, ada kerusuhan di sebelah sana. Saatnya Kang Ronald beraksi. Polisi udah mulai mukul-mukul, yang naik ke atas gitu kan, karena mungkin diprovokasi sama penonton juga. Sekarang kita ke juara yang 2014. Kang Ronald nonton nggak waktu itu? Nonton. Ada cerita menarik nggak dari situ? Itu salah satu momen indah ya, emosional banget. Jadi janjian tuh waktu itu mau berangkat bertiga. Saya, Omes, sama teman saya, ada teman SMA dan teman kuliah saya. Selesai siaran, saya langsung ke airport. Macet. Jalan menuju Soekarno-Hatta macet. Dan dua teman saya nggak nyampe. Dua teman saya nggak nyampe. Akhirnya saya berangkat ke Palembang sendirian, nggak punya hotel, jadi nggak tahu nginep di mana, nggak tahu nanti dari airport ke stadion pakai apa, berangkat aja dulu. Itu hari yang sama? Di hari yang sama. Keyakinan saya cuma satu, bobotoh banyak, nah bobotoh mah saudara, semua dulur. Dan betul, turun pertama kali di airport, turun dari taksi, semua udah bilang, Kang Ronald! gitu. Indah itu pemandangan, semua baju biru, ya Allah merinding. Semua baju biru, Kang, pesawat naon Kang? Garuda, weh, dari Garuda mungkin. Itu benar saya bisa melihat antrian semua loket, biru semua. Luar biasa. Saya masuk ke pesawat, kayak dicarter sama orang Sunda semua. Di dalam pesawat semuanya orang berbicara bahasa Sunda gitu kan ya. Ada yang sudah pakai jersey gitu kan ya. Kemudian saya dikontak oleh sahabat saya yang memang di Palembang. Kan? Jadi datang, jadi sama siapa? Sendirian. Saya jemput ya. Kebetulan dia keluarga terpandang lah di sana gitu kan ya. Beneran? Iya dijemput. Oke. Kebetulan mungkin kalau suka sepak bola juga tahu Pangeran Siahaan. Pangeran Siahaan juga yang dijemput saya di sana. Mereka berdua junior saya. Jadi ada Iman Syafi'i, Iman lagi tuh Instagramnya atau Twitternya, sama Pangeran Siahaan. Jadi ketika mendarat saya di Palembang, nanya marah kenal deh, luka kan marah kenal, telingkang gitu. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai apa gitu. Kebetulan saya akan pakai apa? Saya dijemput. Oh siapa tuh ketemu di bandara ya? Ketemu di stadion gitu kan? Oke. Dijemputlah sama si sahabat saya itu, si Iman. Akhirnya saya ke rumah dia dulu, istirahat, ngobrol dan lain sebagainya. Menjelang pertandingan, baru kami ke stadion gitu kan ya. Itu momen-momen yang membuat saya merinding. Kenapa? Itu teh jauh dari kandang. Jauh dari Bandung, Palembang itu. Ngelewatin laut. Ada yang jalan darat, ada yang jalan laut, ada yang jalan udara, kumpul di situ. Itu perasaan yang astagfirullahaladzim ya Allah gitu kan ya. Dan akhirnya saya nonton, kebetulan karena akses teman saya itu, jadi nontonnya di VIP waktu itu kan. Di duduk sebelah bawah saya ada Kang Ridwan Kamil, ada pejabat-pejabat PSSI, tapi saya memang agak jauh. Di atas supaya bisa sekali lagi ekspresi. Ya gitu kan, mendekat pejabat kan malu ya kalau saya gitu kan ya. Dan kita tahu seperti apa, Anda adalah salah satu pahlawannya. Adu penalti itu menyebalkan sekali, tegangnya keterlaluan itu. Dan kalau misalnya tadi lihat saya tidak nyangka si Iman itu merekam video itu. Bagaimana Omes akhirnya datang. Oh datang setelah babak 2 selesai. Tapi nontonnya pas penalti aja. Jadi dia itu ada syuting dulu, kejebak macet dan lain sebagainya, sampai akhirnya saya ingat banget tiketnya ada di saya. Babak kedua udah mau udahan, Kang, saya udah di stadion. Aing mah ikut nonton ya, aing mah sebentar. Saya turun, datang, akhirnya Omes saya kebagian adu penalti dan masih mengalami momen-momen indah itu gitu. Wah itu indah bisa lah 2014. Terima kasih ya Beli. Waduh, saya juga nggak bisa ini tuh. Habis pikir juga waktu itu. Aduh penalti. Iya, tapi di awal kan kita kebobolan dulu itu. Saya juga nggak tahu lah seperti apa pikiran tuh. Kalau sebagai seorang penonton di situ, apa yang Kang Ronald pikirin waktu itu? Kita udah kebobolan dulu, terus
bisa bikin seri menyamakan sampai ke tambahan menang waktu duluan dan kita. adu penalti. Ya jadi saya tuh mikir gini ya, atuh manya eleh deui masa kalah lagi. Iya. Di situ saya bisa melihat bahwa memang Persipura bakatnya gila ya. Pemain-pemain Persipura bakat alam luar biasa. Ya. Benar, tapi entah kenapa semenjak berangkat dari Jakarta ke Palembang feeling saya tuh bagus terus. Dan saya mikir begini gitu, aduh kalah seri gitu kan ya. Aduh penalti. Saya tuh suka mikir begini, Persib mah seperti Muhammad Ali. Bikin tegang, pura-pura kalah, menghibur supaya rame, endingnya mah menang. Nah gitu, itu yang saya tanamkan ke dalam diri saya. Biar seru pertandingannya gitu, kalah dulu nggak apa-apa. Dan memang ternyata itu sesuai dengan skenario-nya. Skenario saya, skenario Tuhan juga. Udah kalah, ngejar, adu penalti. Tapi sempat unggul lagi kita waktu itu. Iya betul, sempat unggul dulu. Di seriin lagi, terus tambahan waktu. Terus adu penalti. Nah, penalti itu udah kayak beban ada di saya semua waktu itu. Betul. Kebayang ini bebannya dia ya. Hebat. Terus pas saya dapat tuh satu penalti itu. Kira-kira ekspresi Kang Ronald waktu itu seperti apa? Wah ya, seperti yang tadi dilihat. Teriakannya udah nggak karuan gitu kan ya. Antara pengen teriak sama pengen buat posting. Zaman sekarang kan harus ada dokumentasi gitu kan ya. Tahu teman saya bakal memvideokan, saya nggak akan megang kamera gitu kan. Jadi ya saya nggak kebayang beban dirimu dulu. Iya, tapi itu bisa feeling menebak ke kanan gimana feeling atau memang melihat itunya, Bli? Saya pertama kan penalti itu. Pertama nggak dapat, kedua nggak dapat, ketiga nggak dapat. Saya dalam ini, kenapa saya nggak dapat? Ini saya harus dapat satu aja, cukup. Saya harus pikir seperti itu. Makanya saya ada di belakang, saya pikir lagi, saya tunggu, benar-benar lebih fokus lagi. Terus saya lihat, saya tunggu, akhirnya dapat satu. Itu waktu Bli menghadap ke gawang, ke jaring, itu berdoa apa sih? Apa ya, lupa juga saya. Ya Tuhan berikanlah saya kesempatan menangkap atau gimana tuh? Ya pasti intinya menangkan Persib. Masa saya nggak bisa satu aja, masa saya nggak dapat. Terus makanya akhirnya puji Tuhan dapat satu. Dan terus terakhir Jupe terakhir. Kang Ronald yakin nggak waktu itu kalau Jupe bakal gol dan kita jadi juara? Tidak pernah ada yang bisa meyakinkan 100% dalam setiap tendangan penalti. Nggak pernah. Cuman secara mental udah menang kita. Ya. Ketika Bli Made bisa menahan bola, mental udah menang. Dan kita tahu adu penalti soal mental, bukan soal skill saja. Skill mungkin hanya sedikit, mental sebetulnya. Jadi ketika mental menang, gemuruh udah di mana-mana, ini mah tinggal nunggu beberapa detik lagi kita akan jadi juara. Udah yakin. Dan itu terjadi. Jadi ketika Persib mental lagi tinggi, Persipura mental lagi turun-turunnya gitu loh. Jadi emang pas banget waktu itu. Iya, karena kalaupun Jupe gagal, kita masih punya peluang. Betul. Dan itu, sorry ya, setelah kita berbahagia di lapangan gitu kan ya, saya masih tetap nggak punya hotel. Nah, terus gimana itu, Bang? Saya ke hotel tempat Persib menginap. Saya ketemu sama Bli Made, semua ketemu kok. Dengan Pak Haji Umu, ada Om Farhan waktu itu, Kang Emil gitu kan. Wah, foto-foto udah semua. Ditawarin, mau nginep di mana? Nggak tahu Kang, kumaha engkewe. Saya penghabisan waktu di mana coba? Di airport. Dengan Bobotoh. Malam itu. Tapi tiket balik udah ada. Udah. Saya nggak segembel itu. Enggak, waktu itu kan memang tiket susah sekali nyarinya. Ya udah dapat. Cuman ya itu, saya entah kenapa tidak mau nginep di hotel. Saya nggak mau lagi bahagia tidur. Saya mau hari itu saya ketemu sama orang Bobotoh Persib sebanyak-banyaknya, siapapun dia dimanapun. Jadi abis udah capek di situ di hotel itu, keluar sama Mes kemana Mes? Jalan-jalan ya Kang. Kemana aja terus? Ada orang Persib nongkrong lagi. Sampai akhirnya sampai ke airport itu jam 3 atau jam setengah 4 subuh lah.
Ada saya nunggu flight di sana, flight jam 8 kalau nggak salah. Tidur barengan sama Bobotoh gitu. Tidur di Palembang waktu itu udah jadi Bandung ya, Bandung kedua berarti ya. Betul, isinya itu orang Bandung seperti semua. Yang ada fotonya saya megang koran apa tuh, koran lokal tuh ya, itu tuh subuh itu jam 5 atau setengah 6 tuh, dan itu bener-bener yang capek tapi nikmat gitu loh. Dan mereka tuh kaget bahwa kenapa di sini, kenapa di hotel, kenapa nggak di hotel? Hotel mah gitu-gitu aja nginep di hotel mah. Momen ini saya nggak tahu kapan terulang lagi. Jadi saya lebih baik nongkrong dengan kalian. Wow, itu indah banget. Dan waktu itu juga banyak viral tentang modal final. Kang Ronald pernah dengar nggak waktu itu? Orang yang ngejual segala sesuatu buat nonton. Ya itulah dia. Ketika orang sudah mencintai sesuatu hal, hubungannya pasti emosional. Emosional, rasional ketutup. Tim pujaannya masuk final, kapan lagi? Jadi betapa ini membuktikan bahwa Eric Cantona pernah bilang, you can change your politic party. Kamu boleh berubah partai politik. You can change your citizenship. Lu boleh berubah kewarganegaraan. Even you can change your wife or your husband. Bahkan kamu bisa ganti suami atau ganti istri, but you never change your football team. Mau dibayar berapa juga, saya nggak akan mau. Di Indonesia pindah mendukung tim lain, gitu loh. Jadi ya, buat mereka yang bela-belain segala sesuatu untuk menonton Persib, saya kira level mereka jauh di atas saya. Pengorbanannya, saya kebetulan untuk beli tiket ada. Saya mah levelnya masih di bawah lah. Mereka-mereka yang seperti itu patut diberikan apresiasi tinggi dari kami. Orang-orang yang untuk beli tiket tidak susah gitu. Anda luar biasa. Itu juga jadi salah satu hal yang kita bicarakan sebelum semifinal waktu saya sama Ferdinand. Gimana ini? Kita lihat gimana viralnya itu, apa yang mereka jual. Kita lihat semua kan. Saya ngobrol sama dia, Fer, dengan lihat seperti ini, masa kita tega melihat mereka datang ke sana, terus mereka harus pulang dengan rasa kecewa. Jadi motivasi tambahan. Jadi motivasi tambahan itu. Ya puji syukur kita bisa membuat minimal terobatilah apa pengorbanan mereka yang. Pada akhirnya semua pengorbanan ikhlas asal menang gitu. Sebetulnya kalah juga nggak apa-apa. Maksudnya bukan nggak apa-apa, maksudnya lebih baik menang. Tapi kalaupun misalnya kalah, tidak akan pernah luntur sedikit itu rasa cinta kami mah gitu loh. Apalagi kalau menang, tambah bulan dah. Persib selamanya lah. Yo, dong. Oke, kita lanjut ke ini nih Kang, ke Piala Presiden 2015. GBK. Kang Ronald kan datang tuh. Datang? Ada momen nggak? Wah, edan itu mah. Saya itu nonton 2015 final Piala Presiden lawan Sriwijaya ya waktu itu ya. Saya pengen datang sebagai penonton, duduk di kursi penonton. Saya nggak mau dikenal. Jadi saya tidak memanfaatkan akses. Nonton, menghubungi ini, menghubungi sana, nggak mau. Saya mau nonton. Beli tiket biasa gitu kan ya. Saya jalan, saya duduk, sudah dengan teman-teman saya. Siap, udah enak nih posisinya. Tiba-tiba ada yang manggil, Kang Ronald? Ya, mau kenapa? Dipanggil Kang Emil? Buat apa? Saya mau nonton. Enggak, ada yang mau dibicarakan. Aduh, ngapain sih gitu kan ya? Maksudnya bukan berarti saya tidak menghargai Kang Emil, kita pengen nonton gitu. Akhirnya saya, yaudah titip tas saya sebentar. Ternyata sudah ditunggu di sana, ada perwakilan dari Sriwijaya, ketua supporternya. Ada panitia pelaksana, ada polisi, sampai Kapolda waktu itu. Ya waktu itu kan pengamanannya gila-gilaan. Betul. Sampai ke gubernur. Tiba-tiba pas saya datang ke sana, ini Mas Ronald, ya, Anda saya tunjuk untuk mewakili Persib mengamankan supporter. Naon atuh, aing merek nonton aja. Ini dari Asosiasi Supporter Sriwijaya, ya. Ini dari Polda, ini. Apa tuh ini? Itu kenapa nanti? Jadi akhirnya saya pokoknya mah dikasih oleh pejabat-pejabat yang baru, ada Pak Ahok apa waktu itu gitu nih, Pak Tito Karnavian waktu itu. Kang Ronald saya kasih ajudan saya melatih 3 apa tuh AKP.
Saya dikasih polisi gitu kan ya. Nontonnya di pinggir lapang. Kalau misalnya ada apa-apa dengan penonton, tolong tanggung jawab, tolong diatasi. Nah, terus kenapa saya jadi harus begini? Akhirnya saya nonton di pinggir lapang bersama bapak polisi itu, ya yang pangkatnya juga udah tinggi gitu ya. Beda dong, nonton di pinggir lapang sama di kursi, gitu kan ya? Atuh, astagfirullahaladzim, jebat tas saya di sana, saya nggak bawa apa-apa gitu. Aduh, tas urang kumaha di situ, gitu kan ya? Terus yang lucunya, di mana-mana sepak bola mah kan boleh, gitu kan ya? Persib nyerang, wah gagal. Persib ngegolin, saya kan teriak dong, wah gitu. Polisi itu bilang begini, Kang tolong selebrasi jangan terlalu provokatif. Gimana itu? Masa tidak boleh keprok anjing? Aing mah wah, Kang tolong tenang. Nanti kalau Kang Ronald terlalu heboh, nanti penonton ikut heboh. Astagfirullahaladzim, bener-bener itu, bener-bener saya yang tersiksa. Babak pertama nonton di bawah full. Babak kedua teman saya datang, bawain tas saya karena dia kekeh. Ini ada apa si Ronald kemana? Akhirnya dia datang. Kunaon mana di dia? Kenapa kamu di sini? Aing jadi kudu ngajaga ieu. Jadi harus menjaga penonton gitu kan ya. Udah temenin di sini. Nah, akhirnya babak kedua nonton di bawah masih. Menjelang akhir-akhir babak kedua selesai, udah menang gitu sebetulnya. Tapi entah kenapa di tribun Persib teh rame di sana. Ada bakar-bakar, terus polisi udah mulai merangsek gitu kan ya. Ini ada apa gitu? Padahal Persib lagi menang juga. Terus saya ingat si Pak polisi itu bilang, Kang Ronald, ada kerusuhan di sebelah sana. Saatnya Kang Ronald beraksi. Nah, itu beraksi aing yang nonton, aing mah gitu. Jadi saya sama si Pak polisi itu, cuman saya mikir begini, aduh, aing mah kalau ada apa-apa gimana? Saya bilang ke teman saya, ini handphone pangrekamin ya gitu. Kan biar tahu ada bukti gitu kan ya. Tapi benar saya melihat di sana memang polisi udah mulai mukul-mukul yang naik ke atas gitu kan, karena mungkin diprovokasi Pak penonton juga. Di situ saya melihat bahwa anjir, dulu aing juga bukan deh. Saudara-saudara saya dipukul, ini ada apa nih? Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, cuma saya nggak pengen gitu, bebotoh kok dipukulin gitu. Saya nggak menyalahkan polisi juga, polisi hanya menjalankan tugas. Saya teh naik gitu, oh itu bener balok, wow, aduh, kerajaan kena sama saya gitu kan ya. Sampai akhirnya saya bilang, Pak polisi, boleh tolong dibilangin sama yang bertugas, jangan dipukulin, saya aja yang ngomong. Bisa Kak Ronald? Insya Allah. Akhirnya tarik polisi-polisinya, saya naik ke atas, naik kawat. Pendekatannya cuma satu sebetulnya, pendekatan budaya, ya. Jadi saya bicara pakai bahasa Sunda. Atuh ini naon dari mana? Kang atuh kan udah eta polisi nakal ngagebukan ti heula. Polisi mah moal ngamuk anjing lamun marane teh nyeun masalah. Sok anjing tenang. Pesimis rek menang sakedeung deui gitu goblok. Pareman. Matiin gitu. Akhirnya itu yang membuat saya bangga, satu tribun nurut sama saya. Jadi sukses. Tapi takut sebetulnya. Saya takut ada yang ngelempar atau apa, meskipun mungkin nggak sengaja, tapi akhirnya Persib juara Persib. Aduh, saya tahu rasanya sekarang gimana jadi memegang komando gitu. Akhirnya polisinya turun, udah tenangnya amannya, orang sakedeung deui orang surak bareng. Oke, Persib juara. Saya turun, dibawa lagi sama polisi, nonton ke sini. Kang Ronald, sukses. Sukses ya, aing sieun. Jadi akhirnya justru malah saya beruntung nonton di bawah. Karena pas perayaan, saya udah tinggal jalan kaki ke situ. Kalau di tribun kan nggak bisa turun ke bawah. Saya sudah di bawah, foto-foto, ada atep, foto heula, semua saya tangkap foto. Wah, itu juga indah. Iya, itu luar biasa. Apalagi bisa di Senayan, bisa pindah. Iya, aduh, itu pengulangan ya tahun 1995 gitu loh. 20 tahun kemudian ya. Iya, 20 tahun kemudian. 20 tahun ya? 20 tahun. Ya benar. Bodoh orang. Sedikit balik nih Kang ke masa sekolah nih. Kan dulu waktu ini saya dengar waktu zaman SMA itu Kangnya nggak terlalu ahli lah dalam olahraga. Oh tidak. Jadi saya dengar lebih memilih jadi pom-pom boys. Itu gimana ceritanya? Sebetulnya bukan SMA, Bli, itu kuliah. Oh, kuliah. Jadi zaman kuliah, saya kan kuliah di Vkom, Fakultas Ilmu Komedi, Olahraga dan Musik. Nggak pernah kuliah, kalau nggak ngelawak, jadi atlet atau main band gitu kan ya. Jadi dulu tuh final basket antar fakultas. Karena keinginan tampil tinggi, tapi nggak punya bakat dalam basket. Udah mah penek,
tangan buntet. Tuh ya. Sementara saya ingat banget dulu PAAP itu dulu pemain Kobatama. Ya. Kan kalau sepak bola ada Galatama, basket ada Kobatama, ada Saud Lambok Johnson, ada Joko, ada siapa pokoknya yang tingginya 2 meteran. Otomatis kan tidak punya harapan menang kita ya. Cuman saya harus dikenal se-Unpad. Saya harus mencuri perhatian. Apa yang bisa saya lakukan? Basket tidak mungkin. Saya jadi pom-pom boys. Gitu. Jadi pom-pom boys itu cheerleader tapi laki-laki gitu kan ya. Saya ingat dulu beli kain ke Tamim. Kain polkadot merah putih totol-totol, terus rambut pakai wig gitu kan. Ya akhirnya berhasil waktu itu mencuri perhatian. Kita kalah di final, tapi pom-pom boys namanya waktu itu naik gitu kan ya. Dan akhirnya katanya sih sekarang masih diteruskan sama junior saya gitu, bahwa si pom-pom boys masih ada. Ya itu yang bikinnya saya dan teman-teman yang sekarang anggota pom-pom boys itu ada yang udah jadi VP, ada yang udah jadi direktur. Mereka semua sekarang udah pada jadi petinggi. Tidak pernah ada rasa malu sedikit pun mengingat cerita itu, malah bangga. Kita pernah bikin sesuatu. Berani tampil beda ya. Benar. Persib saat ini udah apa ya, bisa dibilang udah makin berkembang. Ya, setuju. Udah selain ada store, ada ya banyak lah mulai berkembang. Paling profesional penanganan manajemen Persib mah 2 jempol dari saya. Sekarang juga udah ada lagi akademi, diklat, juga tim putri. Keren. Itu juga sempat juara kemarin. Betul. Ada ini nggak dari Kang Ronald? Mungkin saya kira klub yang baik memang bukan beli pemain, tapi kaderisasi, mencetak gitu kan ya. Harapan saya semoga Persib bisa seperti Barcelona dengan La Masia, mencetak pemain-pemain seperti Ajax dengan sekolah sepak bola Ajaxnya. Bukannya tidak boleh beli pemain, tapi beda ketika mendidik dari bakat, mencari bakat, masuk diklat akademi. Jadi kita tahu bagaimana track record si anak ini gitu kan ya. Sukses lah ya, pokoknya ini semangat buat adik-adik yang sekarang lagi menimba ilmu di akademi dan juga diklat Persib, juga tim Persib Putri. Mudah-mudahan bisa berprestasi seperti yang kakak-kakak yang yang senior-seniornya. Amin. Dan semoga juga mereka langsung bisa naik dan bisa langsung ke senior. Bisa. Ada jalan lah buat mereka untuk bisa langsung tampil. Oh iya dong, kan harus ada maung bikangnya juga ya. Kan ada maung jantan, ada maung perempuan. Maung bikang. Oh ya Kang, sekarang punya kesibukan baru kayaknya nih. Ada bisnis baru. Boleh diceritain nggak? Sibuk banget juga enggak lah, saya mah masih ada waktu buat main, masih ada waktu buat hobi gitu kan ya. Tapi ya memang gara-gara pandemi ini saya jadi banyak waktu untuk mewujudkan segala sesuatu yang dulu hanya jadi wacana karena saya pandemi lebih banyak kerja di rumah. Setelah kerja selesai, kan nggak keluar rumah, jadi akhirnya apa ya, ngapain ya? Akhirnya terjadilah sebuah brand fashion namanya Laulaka yang saya bikin memang di saat pandemi. Yang diawali dari coret-coret baju dan celana sarung yang saya pakai untuk sholat Jumat. Jadi ide awalnya tuh karena saya ingin sholat Jumat menghadap dia, pengen pakai baju yang terbaik yang ingin saya pakai gitu kan ya. Coret-coret, saya ngejahit sendiri, bukan ngejahit sendiri maksudnya, saya beli kainnya di Pasar Majestic ke tukang jahit, saya pakai celana sarung pakai batik gitu kan ya. Bajunya saya posting di Instagram, responnya bagus. Minggu depannya saya bikin lagi, malah nanya dijual atau enggak. Diseriusin aja akhirnya gitu. Jadi Laulaka ini saya bikin karena saya cinta akan kain-kain Nusantara. Ya, kain batik, kain tenun, kain lurik. Ya, jadi intinya adalah tampil keren dengan budaya Nusantara tapi dengan semangat modern urban. Jadi nggak usah malu kalau kamu meeting pakai baju lurik. Kan lurik tuh kesannya dulu abdi dalam orang kampung. Saya naikkan level lurik itu, kamu ketemu sama klien dari luar negeri juga pakai lurik keren. Tapi lurik yang seperti apa? Diintip di Instagram atau @laulaka.indonesia. Promo. Ngangkat lagi ya ininya ya, yang kayak batik itu kan. Oh iya. Kalau zaman sekarang kan banyak anak muda yang kayak malu pakai batik gitu, pakai batik. Jangan. Padahal batik itu kan kekayaan Indonesia ya. Motifnya kaya, nilai filosofisnya luar biasa. Hampir setiap daerah tuh punya kainnya masing-masing. Saya kalau tidak pandemi, saya akan udah berkeliling nih. Saya pengen bikin baju atau celana sarung dengan berbagai motif tanah air. Toraja keren, Andalek Sumatera Barat bagus. Bukan batik tuh bukan hanya
Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur aja. Se-Indonesia punya gitu. Motif Bali saya banyak pakai loh. Prada Bali. Prada Bali ya. Saya pakai gitu. Itu baru online ya, belum ada ininya. Online ya zaman sekarang mau online lah ya. Online aja di Instagram, di e-commerce juga ada. Kalau untuk toko fisik baru di Jakarta aja di Metro Plaza Senayan. Oh, udah ada di sana. Ada. Buat toko fisik yang saya punya mungkin belum, kecuali ada yang mau kerja sama sebagai partner, distributor atau retailer. Atau mungkin di store Persib. Atau Persib mau saya bikinin desain baju batiknya, bukan baju batik yang baju batik bola gitu, bukan geuleuh teman, butut anjir. Kalau mau nih ya boleh PT Persib bermartabat, sok ya jika mau saya desainkan nih. Sip lah pokoknya mah. Persib X Laulaka, cociks. Edan langsung jualan gue ya. Oke Kang, udah banyak cerita nih. Udahan ini teh. Terima kasih banyak nih, udah banyak cerita. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi lebih panjang lebar lagi. Mungkin membicarakan kompetisi yang ke depan, dan kita berharap kompetisi cepat kembali. Inginnya berikutnya ketemu Blimade di lapangan gitu. Amin, saya nonton Blimade dan teman-temannya bertanding lagi, pasti udah pengen. Udah pengen banget, udah setahun lebih nggak main setahun ini. Lebih ya, tapi latihan terus. Latihan, kita ada latihan tapi masih sendiri-sendiri. Karena kan masih ada PSBB, ini kan kita belum bisa. Jadi kita latihan terpisah dulu sambil nunggu keputusan dari mudah-mudahan yang di atas, mudah-mudahan cepat bergulir. Ya. Pemainnya kangen main bola, Bobotohnya pun kangen nonton. Bobotoh, itulah cerita seru dari Kang Ronald. Kang Ronald, terima kasih banyak udah mau berbagi cerita kepada Bobotoh, dan pasti banyak Bobotoh yang ingin seperti Kang Ronald. Insya Allah kita bertemu lagi di lapangan ya, di tribun ya, Bobotoh semua ya. Amin. Mari sehat-sehat, salam buat teman-teman pemain semua lagi. Siap, nanti disampaikan. Ya. Semoga nanti kita ketemu di Bandung dan nonton pertandingan kita. Oke. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa dan atur nuhun.